Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'dah. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini Mutiara Hikmah akan membahas tentang manfaat senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan jalan kepada orang yang berusaha mengingatnya. Dalam sebuah ayat Al-Quran Allah berfirman yang artinya, berzikirlah, menyebut Allah sebagaimana ditunjukkannya kepadamu. Surah Al-Baqarah. Jadi zikir kepada Allah akan membawamu kepada tingkatan kesadaran dan keimanan tertentu, dan bahwa kau hanya dapat berzikir sesuai dengan kemampuanmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimat terbaik adalah kalimat yang kubaca dan dibaca oleh para nabi sebelumku. Itulah kalimat La ilaha illallah. Ada berapa tingkatan zikir dan pelafazannya pun berbeda-beda. Ada zikir yang dilafazkan dengan keras, ada juga yang dilafazkan secara batin, dalam keheningan dan bersumber dari pusat hati. Pada mulanya seseorang harus mengucapkan lafaz zikir, kemudian setahap demi setahap zikir menyebar ke seluruh bagian tubuh seseorang, turun ke hati, lalu naik ke jiwa. Setelah itu ia akan mencapai alam hakikat, lalu menuju yang tersembunyi, dan akhirnya mencapai rahasia yang paling dalam. Kualitas, tingkatan, dan capaian yang diraih seseorang dalam berzikir tergantung semata-mata pada karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menunjukkan jalan. Zikir lisan menunjukkan bahwa hati tidak melupakan Allah, sedangkan zikir batin merupakan gerak perasaan. Zikir hati melibatkan perasaan dan kesadaran akal adanya kekuatan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam dirinya. Adapun zikir jiwa adalah bersinarnya cahaya ilahi yang bersumber dari kekuatan dan keindahan Allah.
Zikir alam hakikat adalah kenikmatan rohani yang bersumber dari pengungkapan hakikat ilahi. Zikir alam rahasia akan membawa seseorang kepada tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Zikir tingkatan terakhir yang disebut khafi al-akhfa, rahasia yang paling sunyi, akan mengantarkan seseorang kepada keadaan fana dan kebersatuan dengan hakikat. Pada hakikatnya hanya Allah yang mengetahui keadaan orang yang telah memasuki alam yang berisi semua ilmu itu, yang merupakan ujung segala sesuatu. Bagaimana Allah berfirman yang artinya sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Surah At-Taha. Ketika seseorang melewati berbagai tingkatan akhir ini, suatu tingkatan ruh bagaikan jiwa yang berbeda dilahirkan dalam ketunggalan. Jiwa itu lebih suci dan lebih halus daripada semua jiwa lain. Itulah anak hati, anak hakikat. Ketika masih dalam bentuk benih, ia mengunggah dan menarik manusia untuk mencari dan menemukan hakikat. Setelah dilahirkan, ia memaksa manusia untuk mencari zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman yang artinya Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arasy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Surah Al-Mu'min. Jiwa ini berasal dari alam yang maha kuasa dan ditempatkan di semesta alam lahir, tempat manifestasi sifat-sifat yang pencipta pada makhluk, meskipun ia sendiri merupakan bagian dari alam hakikat. Ia hanya memperhatikan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, dunia ini diharamkan bagi orang yang menghendaki akhirat. Akhirat diharamkan bagi orang yang menghendaki dunia, dan keduanya haram bagi orang yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jiwa ini adalah anak hakikat. Ia berada dalam diri orang yang mencari, menemukan, dan berada bersama Tuhannya. Apapun yang kau lakukan, diri jasmanimu harus mengikuti jalan yang lurus, yaitu dengan cara memelihara mengikuti ajaran agama. Ia harus terus-menerus ingat dan berzikir, menyebut asma Allah secara lahir maupun secara batin. Zikir wajib hukumnya bagi orang yang melihat hakikat, sebagaimana diperintahkan oleh Allah. Ingatlah
dengan menyebut Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, yaitu orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi secara seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau. Surah Al-Imran. Saudara-saudaraku yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya mari kita selalu dan senantiasa zikrullah dalam keadaan qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tambah takarub ilallah, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu kita mendapatkan kasih sayangnya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan di dunia, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir akhiri, wallahul musta'an ila tariqil hasan, wallahu yaqdi bi ibadi wa firali wa lakum bi darajatil akhirah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.